Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini tim Padepokan Nurilahi Ekspedisi Misteri sedang berada di rumah kosong terbengkalai, tepatnya Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber sekaligus penjaga tempat ini yang mengetahui silsilah tempat ini dan mengetahui dan pernah mengalami hal-hal mungkin ganjil, hal-hal gaib yang ada di sini. Saya langsung bersama penjaga di sini aja. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya Pak, dengan saya apa saya bicara Pak Monadi. Pak Monadi. Pak Monadi, boleh saya tahu di sini itu mungkin pembangunannya itu berdirinya kapan? Pembangunan mungkin didirikan sekitar tahun 9798 ya. Awalnya waktu dibikin ini ya. Menurut Pak Monadi ini yang pernah hal-hal yang ganjil atau hal-hal mistik yang di sini itu pernah dialami nggak Pak? Pernah dialamin ya, mungkin seperti rekan-rekan saya, bukan satu orang aja, bahkan melihat penampakan asli. Dia pun sampai lari istilahnya kata gimana ya, lari, katakan lihat sosok badan tinggi besar, bahkan tangannya pun hampir sebesar, jari-jarinya pun bahkan hampir sebesar tangan kita ini ya, ukurannya udah macam-macam melebihi ini ya. Itu mungkin rekan-rekannya yang jaga di sini pernah melihat atau menampakkan astral yang makhluk astral genderuwo ya, dan jarinya aja segede tangannya ukurannya. Selain itu masih ada lagi kan Pak? Masih ada lagi Pak, seperti yang kasat mata ya, Iya, yang seperti kursi jalan sendiri, apa tiba-tiba ada suara yang jatuh gitu. Jadi iya, makhluk asalnya mungkin berinteraksi melalui benda-benda ada juga gitu. Mungkin kita langsung ke penelusuran aja ya, ke lokasi rumah, ke dalam aja. Apakah ada sesuatu di dalam gitu? Langsung aja ke penelusuran. Assalamualaikum. Mungkin saat ini saya ditemenin dua rekan saya, langsung bersama juga ada Kang Eko juga. Kita langsung ke Kang Eko aja dan menanyakan hal-hal gaib di sini itu menurut penglihatan batin mereka seperti apa. Assalamualaikum Kang Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Kang Eko ini mungkin rumah ini udah lama terbengkalai ya. Iya. Ini menurut pergaibannya itu apa yang dilihat Kang Eko? Ya sebelumnya kalau yang saya netralisir ya, yang saya lihat ini sosok ini sangat gede banget yang dihuni di sini. Bahkan ada sosok makhluk gaib goyang-goyang. Ada juga. Ada. Bahkan di sana juga di tempat kamar mandi itu ada, bahkan dia rebahan mandi. Astagfirullahaladzim. Jadi mungkin dilihat dari mungkin mata batin Kang Eko ini ada yang mandi di sana itu. Ada, iya. Untuk saat ini juga ada ya. Saat ini juga ada, dan bahkan ada sosok lagi ya, naik turun dia seperti kayak penghuninya anak lah gitu. Jadi naik turun. Oke. Teman-teman, penelusuran mungkin langsung Kang Yaryana sama Kang Eko aja ke atas ya. Di sini pun juga ada sosok di sini, bahkan dia duduk di sini, sosok wanita ya gitu, masuk ke dalam, ada dia lagi duduk di masuk ke dalam itu. Dia lagi di sini kamar mandi, dia lagi duduk di kamar mandi klosetnya gitu. Oke, kita langsung menelusurin ke dalam, ke atas.
Nah, di tempat ini sering didudukin juga. Dia sambil santai di sini, dia duduk. Nah, saat ini setelah saya mengungkap ini, dari badan saya dengan energinya sangat kuat banget. Nah, setelah itu kita langsung ke dalam kamar mandi. Nah, inilah kamar mandinya. Dia berbaring di sini mandi. Ini sangat kuat banget energinya. Nah, dia mandi di sini. Nah, ini dia sambil mainan di sini mandi. Di tempat bak mandi ini sangat kuat banget energinya. Oke. Karena tempat ini udah lama nggak ditempatin ya, begini, jadi hal yang goib itu banyak sekali energinya. Jadi untuk betah di sini begitu. Oke. Dari saya yang saya sampaikan, terima kasih dari tim Padepokan Nur Ilahi dipimpin oleh Abah Syarif. Beliau lagi posisi ada di luar, jadi beliau ini memantau dengan anak buahnya begitu. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sosok genderuwo yang tangannya segede, jarinya segede tangan itu ada apa aja? Itu selain genderuwo ada apa sih Pak di sini itu Pak? Di sini yang jelas ada siluman ular. Contohnya waktu itu udah hampir berapa tahun ya? Ya. Ada 2 ular dari Itu ular apa sih Pak? ular kobra sebesar tan segini. Ya. Dia keluar dari got berdua, yang satu dikejar sama anak-anak, lalu kena yang satu terus dibunuh ular itu. Nah, pas keesokan harinya, begitu orang OB, katakanlah petugas yang bersih-bersih di kantor, dia begitu buka halaman, dia menemukan sejenis kuningan, tapi kuningan itu berbentuk ular, Masya Allah. kayak mustika, cuman kecil, sebesar ginilah di ini nggak bisa pegang, kecil, kayaknya itu sejenis mustika. Nah, dia cerita bahwa dia menemukan kuningan kayak sejenis ular, ya mungkin firasat saya atau feeling saya itu mustika. Nah, setelah berapa hari dia cerita pas tidur itu katanya, setelah bawa mustika dia bawa ke rumah, pas dia tidur. Dia mimpi dia datangin ribuan ular di rumahnya. Mungkin karena mustika itu diambil dia. Dia itu kenapa ini katanya pada datang ke rumah saya? Saya mau ngelayat raja saya ada yang meninggal. Setelah dia megang, aduh, jadi saya merinding ceritanya. Benar, setelah mustika dipegang dia itu sering dia datangin ular. Mimpi ular mau makan tapi nggak jadi, mau nerkam dia tapi nggak jadi. Gara-gara mustika itu ya. Gara-gara megang mustika itu. Ya mungkin ya bisa dibilang di sini ada siluman ular. Gitu. Oh, mungkin teman-teman di sini pun selain genderuwo yang menunjukkan diri, ada juga siluman ular yang mungkin pernah wujud dan dikejar-kejar terus dibunuh dan mustikanya dapat. Akhirnya mustikanya itu dibawa pulang dan di rumahnya itu didatangin terus-terusan sama anak buahnya ribuan ular. Dan teman-teman kita langsung ke mediumisasi aja, Kang Iqbal aja sama Kang Eko. Mohon maaf. Terima kasih atas undangannya ke wadah kami, berjadwal kami. Kami ingin mengetahui tentang penunggu di sini. Anda penunggu di sini. Boleh tunjukkan di mana Anda? Anda ini kalau digambarkan itu bentuknya seperti apa? Genderuwo, yang diceritakan sama penjaga tadi itu, yang tangan Anda, jari Anda segede tangan. Berarti Anda bisa segede itu ya? Oke.
Itu Anda itu udah berapa lama di sini? Anda di sini itu emang nunggu di sini, apakah emang pindahan dari tempat lain? Pindahan. Iya. Oke, itu Anda bisa menampakin, bisa kenapa bisa nampakin gitu? Oh, Anda ilmunya tinggi. Oke, Anda berarti berilmu tinggi ya, bahasa jin berilmu tinggi. Awal mula Anda jadi genderuwo ini itu bertapa dulu kah? Apakah gimana supaya ilmu tingginya itu? Oh, bertapa supaya jadi ilmu tinggi. Anda Muslim? Bukan? Bukan. Oh, berarti Anda bukan Muslim, non Muslim ya, Anda ya? Oke. Gak punya agama. Oke, tadi ya mungkin saya mohon maaf atas kedatangan kami ke sini mungkin mengganggu ya. Untuk saat ini saya ingin tahu informasi yang ada di sini. Dulunya ini tempat ini apa? Dulunya itu hutan belantara. Oh, dulunya itu hutan belantara. Anda udah ada? Udah ada di sini. Oh, berarti Anda itu dari dulu pun masih di sini ya, menempati tempat ini. Selain Anda, penghuni di sini itu siapa aja? Boleh disebutkan siapa aja? Ada juga. Oh, itu yang di kamar mandi siapa itu? Oh, Bang Sajin bisa nyebutin pocong dan kuntilanak juga. Oh, oke. Tempat polisi duduk siapa itu? Yang di atas. Oh, itu genderuwo juga. Oke. Anda mengganggu keluarga sini atau enggak? Dalam hal apa mengganggu? Senang mengganggu. Untuk kesenangan aja Anda mengganggu. Oke. Itu Anda mengganggu itu suara kan? Apakah penampakan apa? Saya nampakin di situ. Oh, Anda yang nampakin di situ. Oke. Jadi Anda sakti dan bisa menampakkan ke bangsa kami. Berarti nggak semuanya bangsa kami bisa didampakin sama Anda. Tergantung orangnya. Tergantung imannya juga. Oke. Informasi di sini itu pernah ada kejadian apa yang Anda tahu? Apakah banyak yang keluar ini? Apakah diganggu sama bangsa Anda? Ya, di sini ada batu gede dulu. Oh, itu apa itu dulunya? Kerajaan. Oh, kerajaan Anda? Oh, di sini ada kerajaan gaib juga? Ada. Itu yang raja ini siapa? Oh, bukan Anda, bukan? Bangsa kerajaan itu? Siluman apa? Masya Allah. Oh, berarti di sana ada kerajaan batu gede. Pantesan ya. Oke. Tadi teman kami ada yang mungkin rekan kami ada yang diganggu. Sama bangsa apa itu diganggu ya? Wah, ular juga. Oh, mata siluman. Masya Allah. Kok bisa ditarikin mata siluman? Tarikin aja ke wadah kami. Oh, terima kasih banyak ya informasinya ya. Oh, saya ingin mengetahui, kami dari channel Gaib ingin mengetahui siapa ini shopnya. Kami kan udah izin tadi di sini ngukus. Mungkin Anda ngerasa? Kan saya kukusin, Anda mungkin kasih makan sama saya kan? Dikasih makan kan? Tahu makanan tadi? Itu langka makanannya. Tahu kan makanannya? Itu langka, nggak ada yang punya. Jarang ada yang makan seperti itu. Saya sengaja kukusin buat Anda. Kenapa Anda nggak berterima kasih ke saya? Saya di sini. Anda berarti di sana. Sama aja kan? Saya mengukusin yang di tempat sini, yang di sini, yang di sini. Anda nggak berterima kasih sama saya kalau gitu. Anda udah dikasih makan sama saya. Dan juga main lari gimana? Kan udah diizinin tadi. Saya udah minta izin. Anda pun bersedia kan? Mengasih informasi kepada saya, kepada tim saya. Dan kami pun tidak merusak Anda, tidak menyakitin Anda kan saya. Malahan saya ngasih, enggak akan usia. Kami cuma ingin menguatkan, tolong kedepannya kalau ada orang yang nggak izin, nggak amin, silahkan Anda ganggu. Tapi kalau orang yang niat baik, jangan Anda ganggu ya. Iya, tapi yang punya ini nggak izin. Oh iya, sudah saya sampaikan ke yang punya. Karena kan bangsa kami ada yang bisa melihat Anda, ada juga yang nggak bisa melihat, ada yang merasakan Anda, ada juga yang nggak bisa merasakan. Harap dimaklumin, setiap manusia itu beda-beda. Ada yang bisa merasakan Anda, ada yang
minta izin ke Anda juga selaku yang Anda udah berabad-abad di sini. Saya paham. Anda udah berabad-abad di sini, saya paham. Makanya kami sebelum memasukkan Anda ke mediator kami udah minta izin ke Anda pribadi. Jangan dihilangkan izin kami. Saya udah izin tadi. Untuk saat ini mungkin kami mengganggu karena udah mengungkit atau menguak informasi dari Anda. Untuk saat ini mohon maaf dan terima kasih. Saya mau narik yang lain ya. Sampurasunnya. Tadi diisi lagi sama saya ya. Teman-teman mungkin menunggu rumah kosong ini sosok genderuwo tinggi besar ya, apa yang tadi diceritakan menjaganya. Proses mediumisasi kedua ya, kita langsung sama mediator kita Kang Iqbal. Sebelumnya mungkin saya ingin wawancara Kang Iqbal dulu. Kang Iqbal, mau singkat boleh berdiri bentar Kang Iqbal. Pingin tahu nih Kang Iqbal, kan mungkin selama ini udah pernah jadi mediator kami. Mungkin menurut Kang Iqbal itu jadi mediator itu gampang atau enggak sih Kang Iqbal? Susah Kang Aris. Jadi mediator itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya terutamanya intinya ya Kang Aris, tidak semua orang itu bisa jadi mediator. Itu Kang Iqbal itu mungkin jadi mediator ini prosesnya itu udah berapa tahun atau gimana prosesnya Kang Iqbal? Saya belajar di Padepokan Nur Ilahi udah menjalan 2 tahun ya Kang Aris. Saya bisa jadi mediator full gitu ya. Istilahnya sempurna sih enggak, full aja gitu. Itu sekitar 1 tahun harus ada tahap pembelajaran gitu Kang Aris. Oh, jadi nggak semudah itu mungkin orang lain bisa jadi mediator dan memasukkan mungkin mengundang gaib berada di tubuhnya, mungkin seperti itu ya Kang Iqbal ya? Karena istilahnya kita harus izin kepada yang punya yang badan punya kali badan ya? kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, termasuk gaib-gaib yang ada di badan kita juga. Mungkin orang yang biasa-biasa mungkin nggak mungkin bisa, mungkin ada juga yang bisa, mungkin itu karena kalau bahasa Sunda lebih yuni ya Iqbal ya. Beda lagi sama orang yang mempunyai dia itu udah punya kelebihan dari lahir ya, dikasih kelebihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin gaib-gaib pun gampang masuk ke yang mungkin kayak tulang iganya kurang gitu ya. Ada yang tulang iganya kalau kata bahasa Sunda mah renggang lah gitu ya. Itu mungkin gampang tapi tidak segampang gitu Kang Aris. Tergantung gaib-gaibnya juga nggak bisa sembarangan ya gitu ya. Bisa sembarangan memasukkan gaib ke mediator karena istilahnya mereka juga punya tingkatan-tingkatan Kang Aris. Gitu. Ada dari bangsa jin, ada dari bangsa siluman. Ada kronolis juga, ada jin Islam juga gitu ya. Ada jin Islam juga gitu. Itu saya pengen tahu nih. Selama Kang Iqbal rasain kalau jadi mediator itu seperti gimana sih Kang Iqbal? Apakah pusing kepala, apakah ngeblank apa gimana Kang Iqbal? Ya kalau kita pas dimasukkan itu ngeblank Kang Aris, tapi pas kita sesudahnya itu badan terasa sakit semua gitu Kang Aris. Tergantung yang dimasukinnya, apakah emang bangsa jin atau jin Islam gitu ya. Kalau seumpamanya kita yang masukinnya orang tua, mungkin ke kitanya agak enakan. Kita menambah energi dari orang tua itu istilahnya. Ya terus kalau seumpamanya yang dimasukkan sosok genderuwo, siluman ular, siluman buaya, istilahnya bangsa jin-jin yang lainnya. Jin kronolis ya, jin non muslim ya Kang Iqbal ya. Nah, itu ada dampaknya ke kita juga, dampak negatifnya gitu Kang Aris ya. Aura dari dia itu nempel di badan kita. Jadi nempel. Iya, nempel. Pada sakit-sakit kayak gitu ya. Sakit, kepala pusing. Kalau kita tidak bisa menetralisir itu, ya mungkin istilahnya kita sampai ke depannya juga akan berdampak negatif terus Kang Aris. Ini kadang-kadang kita kalau misalkan ke tempat angker itu kadang-kadang ya langsung kadang ada yang badan sakit atau pundak sakit, itu kenapa Kang Iqbal? Karena setiap manusia mungkin lupa Kang Aris ya. Kita masuk ke tempat-tempat sepi, tempat angker, tempat ada penunggu-penunggu goibnya. Mereka itu istilahnya selonong boy gitu Kang Aris. Tidak mengucapkan salam, tidak permisi gitu kepada sang hyang dan yang menunggu di tempat itu. Teman-teman, saya penasaran ya. Saya ingin mewawancara Kang Eko. Cara mengundang makhluk asa itu seperti apa? Kita langsung ke Kang Eko aja. Assalamualaikum Kang Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya penasaran Kang Eko. Kang Eko kan mungkin bisa narik sababiahnya ya, atau atas izin Allah ya, bisa mengundang makhluk gaib untuk ke mediator, itu gimana proses Kang Eko? Jadi sebelumnya kami minta maaf ya Kang Andri ya.
Kang Aris ya. Intinya kita tetap satu izin kepada yang penghuni di sini. Pertama kita memohon kepada Allah, kita kepada Allah, dan kita izin kepada Rasulullah, kita bersolawat. Setelah kita bersolawat dengan wali Allah, dengan sahibul goib, yang dirjal goib, kita langsung mohon yang penunggu sini, godamnya langsung kita tarik, masukkan ke mediator. Oh, jadi nggak sembarangan ya, kayak nggak sembarangan narik, dan orang biasa pun ya mohon maaf, yang orang biasa pun nggak bisa narik sembarangan karena mungkin beda-beda ya, kayak beda power, beda kekuatan ya. Jadi diri kita sendiri, godam kita sendiri, yang pendamping di saya sendiri, kita tetap mohon izin. Ya Allah, minta kuasamu ya Allah, hanya izinmu ya Allah. Jadi kita langsung kita mohon supaya dimudahkan untuk menarik sakral makhluk gaib di sini, gitu. Jadi kita permisi dulu, gitu. Oh iya. Mungkin dari Kang Eko mungkin segitu. Terima kasih banyak Kang Eko. Oke, siap. Teman-teman, mungkin kita proses selanjutnya mungkin mediumisasi dan akan dilaksanakan langsung ke Kang Eko. Kang Eko, mohon. Sampurasun. Terima kasih dan mohon maaf atas kedatangan tim kami mungkin mengganggu tempat Anda, dan terima kasih atas undangannya ke wadah mediator kami. Boleh tahu ini saya bicara dengan siapa ini? Oh, Raden Panca ini sosok apa sebenarnya ini? Oh, siluman ular. Tadi menurut genderuwo di sini Anda penguasa di sini dan mempunyai kerajaan di sini juga. Mempunyai kerajaan. Oh, itu kerajaannya emang udah ada dari dulu atau baru-baru? Setelah gedung ini kosong. Oh, berarti saya penghuni di sini, membuat kerajaan di sini. Oh, kalau boleh saya tahu, Anda ini pindahan dari mana ini? Pindahan dari Lawa. Oh, jadi Anda dari Lawa pindah ke sini? Iya. Anda bikin kerajaan di sini? Iya. Oh, saya benci kepada manusia di sini. Kenapa bisa benci? Saya dibunuh. Dibunuh? Dibunuh gimana? Dibunuh gimana? Dibunuh gimana? Dibunuh gimana maksudnya? Dulu saya nampakin ular sama manusia, tapi saya dibunuh oleh manusia itu. Manusia beda. Oh, teman-teman, apapun bentuknya itu mungkin tetap ciptaan makhluk Allah juga ya, sama kayak kita ciptaan juga, dan jangan saling mungkin ya mendolimi ya makhluk hidup apapun itu, mau tumbuhan mau tanaman. Dan ini yang terjadi, dia mungkin penasaran dan jadi siluman ular di sini. Betul begitu ya, jadi penasaran dan jadi siluman ular? Bukan, saya dibunuh. Saya dibunuh, saya siluman ular. Oh, yang menjelma Saya jadi manusia. menjelma jadi ular, malah dibunuh sama manusia. Maksudnya jadi menjelma jadi ular untuk apa Anda? Saya keluar mencari makanan. Oh, Anda masih nyari makanan apa? Ayam. Oke, berarti Anda masuknya ke ular gede ya, ular badak, ular besar ya? Saya besar, sebatang pohon kelapa yang besar. Oke, Masya Allah. Berarti di sini banyak anak buah Anda juga? Banyak. Mustika saya diambil sama orang itu. Oh, berarti mustika Anda diambil. Iya. Berarti orang itu hebat juga ya? Dia tidak hebat. Hah? Saya juga bisa membunuh dia. Terus kenapa? Karena itu kunci saya. Jadi pegang sama dia. Saya sekarang jadi tuannya dia. Oke. Jadi Anda ini di sini bikin kerajaan dan pindah dari kali, pindah ke sini. Anda mengganggu ke bangsa kami? Sebenarnya saya tidak mengganggu. Karena ini udah di kerajaan saya. Bahkan ribuan ular yang ada di sini. Oh, jadi tidak mengganggu ya? Tidak. Oke. Impor dari Anda untuk kami cukup. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu Anda ya. Teman-teman, mungkin mediumisasi kedua udah selesai dilaksanakan ya. Dan yang masuk siluman ular yang bikin kerajaan di rumah kosong ini. Dan dulunya juga ada batu, itu adalah kerajaan siluman ular yang ditimbun sama rumah ini.
segenap keluarga Padepokan Nurilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah Sayyidin Abdul Qadir Jailani Waliullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidin Abdul Qadir Jailani Waliullah